Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimana pemeliharaan kebaikan Tuhan yang sudah berulang dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga saat ini kita boleh datang kepada Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Dia. Keselamatan kekuatan kita satu yang kita rindukan saat ini. Kita mau bersekutu kepada Tuhan. Kita mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji dan kita akan mengagungkan nama Dia. Terima kasih ya Yesus.
hari bersama-sama Tuhan, Kau melayakan setiap kami saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mau kami setiap lidah, mulut, bibir kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menaikkan pujian, mempersembahkan korban pujian kepadamu ya Tuhan. Kiranya setiap pujian kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hatimu, bahkan bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kuasa setan oleh jajan dan bukan daripada Engkau. Bersatu hati kami memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau ada bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan mengagungkan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berikan salam kami kepada saudara. Kita masuki berbahagia hati bersyukur. Bersyukur
kita, kiranya firman Tuhan yang disampaikan untuk orang tapi pada pastor pribadi, sehingga firman itu boleh tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa kami merindukan-Mu ya Tuhan saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi damai, menjadi kekuatan, bahkan menjadi teguran buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak.
Tuhan kami. Sungguh kami menyadari kasih Tuhan adalah kasih yang besar, kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Dan kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, ketikanya kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Karena dalam kebenaran firman Tuhan ada satu kemenangan, ada satu pertolongan, ada satu pemulihan, maka ada kesembuhan yang Tuhan akan kerjakan atas hidup kami. Dan oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, kuasailah hati kami, kuasailah pikiran kami, sehingga kami boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Khotbah berseri saya mengenai kata jangan takut. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya di seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Puji Tuhan. Ayat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dengar dari waktu masih kecil, ya, tentang Yesus berjalan di atas air. Dan saya melihat di dalam ayat-ayat ini dari ayat yang ke-22 sampai ayat 33, bagaimana perjalanan kehidupan murid-murid itu yang selalu mengalami masalah dan persoalan, tetapi Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Sehingga di dalam ayat yang ke-27, Yesus berkata kepada para murid-murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Artinya memang banyak masalah, ada banyak persoalan, dan Tuhan katakan, "Tenanglah,
mengikut dan mengiring Tuhan, ada sekali banyak yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan kita semua. Nggak selalu jalan yang mulus. Jujur saja, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kesaksian Ibu Vina yang datang dari Kalimantan, itu suaminya tinggi, besar, kami kenal dengan beliau, tetapi Tuhan panggil pulang bukan dengan sakit, tetapi secara tiba-tiba. Dia hanya datang pulang dan dia katakan, rasanya badan saya gak enak, tolong kerokin. Baru dikerokin 1-2 kali, Bapak ini sudah kejang-kejang langsung jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter katakan Bapak ini sudah tidak ada. Mengikut dan mengiring Tuhan bukan artinya jalan ini mulus, Bapak Ibu Saudara. Seringkali Tuhan izinkan ada masalah, seringkali Tuhan izinkan ada persoalan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-22, Yesus itu berkata kepada para murid-murid, pergi ke seberang. Yesus yang suruh, Bapak Ibu Saudara. Bukan Yesus gak suruh, Yesus yang suruh untuk mereka naik pergi ke seberang. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab katakan memang banyak masalah, banyak persoalan ketika mereka menjalani perahu mereka untuk pergi ke seberang. Dan saya melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 ada 3 hal penting yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat, dan kita perlu tanam di dalam hati supaya kita selalu melihat tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah pentingnya kita menyadari dalam ayat-ayat ini bahwa Yesus mengambil sikap untuk berdoa. Memang ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang Yesus alami dalam dia hidup dalam dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak orang menghujat, ada banyak orang menfitnah, ada banyak orang yang mencobai. Bahkan waktu Yesus tidur di dalam kapal perahu, angin badai itu ada. Apakah tidak ada? Ada. Waktu Yesus ada di dalam perahu, apakah angin itu diam-diam? Tidak. Ada angin badai, angin sakal, angin timur, angin yang begitu dahsyat. Waktu Yesus sedang berpuasa, Bapak Ibu Saudara, iblis datang untuk mencobai Yesus berapa kali? 3 kali. Mengubah batu menjadi roti. Lalu apa lagi? Ada 3 hal yang terjadi di sana. Apakah tidak ada masalah Yesus ada dalam dunia ini? Ada banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi dalam pentingnya yang perlu kita ingat, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Penting untuk kita sadari waktu kita hidup dalam dunia ini. Penting untuk kita menyadari yang Yesus ajarkan, memberikan satu teladan dalam hidup saya dan kita semua. Di dalam ayat yang ke-23, Yesus memberikan satu contoh bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saya mau bertanya kepada Ibu Saudara, sudah berapa banyak yang kita lakukan di dalam dunia ini, dan salah satunya kita mengambil keputusan untuk berdoa. Seringkali kita malas untuk berdoa. Tadi malam Bapak Siporus bilang kesaksian di dalam ibadah Pak Sutri. Dia katakan setelah dia bangun pagi, dia berdoa lalu dia lari ke depan pintu. Karena ingin mengikuti seperti Pak Guntur katanya. Kenapa? Dia melihat ke atas, dia melihat ke langit dan dia berdoa, Tuhan terima kasih aku boleh menikmati hari ini. Ada berapa banyak dari kita lupa untuk berdoa. Ada berapa banyak kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus ajarkan satu doa kepada kita semua. Doa apa? Bapa kami yang di surga. Ada yang apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
Bapak 2, tolong berdoa. Lalu Bapak Gembala tanya, setahu saya memang sudah rindu untuk datang ke sana untuk berdoa. Karena Bapak ini sedang mengalami sakit. Lalu Bapak Gembala tanya, kita mau kemana nih? Kita pergi ke sini, kita mau berdoa. Lalu Bapak Gembala tanya, doa apa? Saya bilang hanya 2. Entah itu doa penyerahan kepada Tuhan, ataukah itu doa kesembuhan. Dan waktu kami datang, istri katakan, tolong doakan supaya sembuh. Ini Bapak ini sakit kanker usus stadium 4+. Sudah 4 pakai plus. Setelah kami ngobrol dengan istrinya, karena ini adalah salah satu kerabat kami, dia katakan tolong doakan supaya sembuh. Waktu saya masuk lihat, saya kaget. Saya kaget sekali. Dan waktu kami berbincang-bincang dengan Bapak ini, dia katakan, Bapak ini saya sudah siap. Saya ingin menyerahkan nyawa saya. Bingung gak pendeta yang berdoa? Istri minta sembuh, suami minta dipanggil Tuhan. Saya dengan Bapak Gembala tuh bingung, berdoa apa ini ya? Tapi Bapak Gembala doakan kesembuhan. Kami doakan kesembuhan. Dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara, kita ini harus lebih mengutamakan Tuhan. Di dalam artian kita berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau mau mencari jodoh, berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau ingin mencari sebuah pekerjaan, berdoa kepada Tuhan. Doa itu memang adalah satu kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kuasanya sangat besar. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menaikkan doa yang kita rindukan, yang kita inginkan. Saya yakin dan percaya doa itu Tuhan akan dengar dan Tuhan akan menjawabnya. Dan saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga perlu untuk berdoa. Waktu saya sakit, sebuah kesaksian, saya sudah tidak enak badan, panas tinggi, badan saya panas tengah malam. Dan besok pagi saya harus berangkat doa puasa 3 hari 2 malam. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, kadang-kadang kalau orang mau pergi doa puasa banyak setannya, termasuk salah satu untuk penyakit. Lalu saya bilang, Tuhan kasih saya sembuh. Kalau mau mati-mati, mau hidup-hidup, kasih sembuh. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya rindu kepada Tuhan. Dalam doa puasa pernah nggak terasa rindu? Ada rasa, tapi saya berdoa. Pulang sehat, Bapak Ibu Saudara. Doa yang kita naikkan, Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan jawab seperti kedipan mata. Waktu kau menghadapi masalah, waktu kau menghadapi persoalan, apakah kau berdoa kepada Tuhan? Apakah kau hanya mencari pertolongan manusia? Apakah kau hanya gunakan kepintaranmu, kekuatanmu, koneksimu? Apakah kau lebih dahulu duduk untuk berdoa kepada Tuhan? Penting Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bagi kita semua untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan kita ini terbatas. Kadang-kadang waktu kita berdoa, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan berikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa. Jujur saja, saya kalau doa di gereja ini, kadang-kadang kalau saya berdoa seorang diri, ketika saya sudah berdoa, saya bangkit terus, saya putar-putar ini, saya berdoa, saya bernyanyi, saya berdoa, saya nekat, saya putar-putar, saya berdoa. Karena saya tahu, seperti tembok Yeriko itu. Tahu tembok Yeriko yang begitu tebal? Tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara? Hanya dengan apa? Alkitab katakan selama 7 hari mereka hanya berjalan berdoa dalam hati. Hanya keliling. Di hari yang ke-7 yang mereka lakukan, mereka berdoa, mereka berkeliling 7 kali. Dan waktu yang ke-7 Alkitab katakan mereka disuruh berseru kepada Tuhan. Dan waktu mereka berseru kepada Tuhan, tembok Yeriko itu menjadi roboh.
yang seringkali juga membuat saya sedih. Banyak hamba-hamba Tuhan berdiri di muka, berdiri di depan, tidak berdoa kepada Tuhan. Sehingga sekali-kali aja saya katakan, waktu kita sudah berdoa aja kepada Tuhan, kadang-kadang kita bisa salah ucap. Apalagi nggak berdoa, bisa-bisa jadi a-a-u-u. Penting untuk kita berdoa. Apalagi jika ini menyangkut pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara layani itu bukan manusia. Yang Bapak Ibu Saudara layani adalah layani Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha mulia, yang memiliki hidup saya dan hidup kita semua. Coba Bapak Ibu Saudara ini kalau dipencet sama Tuhan aja, no, udah gak bisa napas. Tuhan kasih satu virus di tenggorokan, gak bisa ngomong. Tuhan pencet aja nih, di urat nih, sakit di sini semua. Penting untuk kita berdoa kepada Tuhan. Jangan kita bilang, oh saya orang Kristen, Tuhan tahu. Betul, Tuhan tahu. Tapi penting bagi saya dan kita semua mencontoh teladan Yesus dalam ayat yang ke-23 untuk kita berdoa kepada Tuhan. Lihatlah pekerjaan besar yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan kita semua pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat poin yang kedua dalam ayat yang ke-28 dan 29 penting bagi saya dan kita semua untuk fokus kepada Tuhan. Petrus itu waktu dia fokus, dia lihat itu Tuhan Yesus. Waktu Yesus katakan tenanglah aku ini, jangan takut. Waktu dia melihat Yesus, dia fokus, dia lihat kepada Yesus. Dan dia katakan dalam ayat yang ke-28, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Dia fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, dia hanya fokus kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-29, maka kata Yesus datanglah. Dia turun dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Saya dan kita semua akan melihat mujizat Tuhan kalau hidup ini hanya fokus kepada Tuhan. Tapi hari ini orang hanya fokus kepada apa? Penyakit. Oh saya sakit Tuhan, saya pusing, saya tak bisa ke gereja. Oh Tuhan, oh saya pusing, bisnis saya gak jalan-jalan, saya gak mau ke gereja. Saya pusing pikirin bisnis saya. Oh Tuhan, Tuhan gak dengar doa saya, tidak dijawab doa saya gak mau pergi ke gereja. Oh Tuhan, saya gak suka sama orang itu. Saya kesel sama dia, saya gak mau Tuhan pergi ke gereja, nanti aja minggu depan. Saya mau katakan, kalau itu yang Bapak Ibu Saudara lakukan, jadi fokusnya Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan atau kepada manusia. Kita mau lihat fokusnya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau waktu kita fokus kepada Tuhan, hal yang tidak mungkin Tuhan akan kerjakan. Petrus mampu dan dapat berjalan di atas air. Tapi lihat dalam ayat yang ke-30, ketika dirasanya tiupan angin, dalam ayat yang ke-30, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa? Fokusnya sudah buyar. Konsentrasi hidupnya sudah buyar. Dengan apa? Masalah, persoalan, dengan mungkin sakit dan penyakit, dengan apalagi kesusahan hidup, dengan apalagi jodoh mungkin yang tidak datang-datang. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita hanya fokus, kita ambil keputusan, aku mau fokus kepada Tuhan, aku mau berharap saja kepada Tuhan, aku mau fokus kepada Tuhan, aku hanya mau minta pertolongan Tuhan, aku hanya berharap kepada Tuhan, aku hanya bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Betul, kita akan lihat itu. Saya kadang-kadang seringkali bilang begini, pertolongan manusia itu terbatas, termasuk pertolongan
manusia. Saya kadang-kadang heran, zaman sudah modern masih pergi cari-cari orang pintar. Sudah pergi cari orang pintar, aduh. Mendingan sekalian Bapak Ibu Saudara cari Tuhan yang memiliki segala kehidupan. Dia yang memiliki alam semesta ini. Cari Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara hanya fokus hidup ini kepada Tuhan saja dan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan, hidup ini akan tenang Bapak Ibu Saudara. Sekalipun banyak badai kehidupan, sekalipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan, Tuhan akan tetap terus menolong hidup saya dan kita semua. Ada sebuah pujian, tangannya apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh tak sampai tergeletak. Ada masalah betul, ada persoalan betul, ada tantangan kehidupan betul. Maju, lihat dan pandang hanya kepada Yesus. Kalau engkau hanya perhatikan orang-orang sekitarmu, kalau engkau hanya perhatikan segala kesusahan. Saya kemarin dengar itu Floren bilang begini, pulang dari magang dia bilang gini, Mami, dia kenapa? Mami tahu nggak kenapa? Dolar udah 17.000. Dalam hati saya, kayak saya punya dolar aja lah, orang dulu ya. Dolar 17.000. Terus, iya Mi, 17.000 Mi, kata dia gitu. Terus dolar siapa yang kita mau jual? Saya bilang gitu ya. Tahu Bapak Ibu Saudara, saya punya teman jualan money changer, uang valuta asing. Dia bilang waktu di 15.500 Indonesia itu sudah goyang. Dan ini sekarang 17. Dunia boleh guncang, kesusahan besar boleh ada, tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan pelihara. Sehingga betullah dalam kitab Mazmur Daud katakan, ketika dia berharap bersandar kepada Tuhan, aku tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta roti. Kalau kita hanya bersandar kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, lakukan firman Tuhan, pegang segala kebenaran firman Allah, saya yakin dan percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat. Saya bukan percaya teologi kemakmuran, tapi saya mau katakan pagi hari ini, kalau engkau hanya percaya kepada Tuhan, engkau hanya berharap kepada Tuhan, engkau hanya meminta pertolongan kepada Tuhan dan lakukan segala perintah-perintah Tuhan, percayalah Tuhan yang akan pegang kendali hidupmu, Tuhan yang akan menolong hidupmu. Bapak Ibu Saudara, segala sakit penyakit boleh kita alami, pusinglah, sakitlah kaki, encoklah, pegel, semua boleh kita rasa. Tapi selalu katakan tubuh ini hanya milik Tuhan. Jangan sampai tubuh yang lemah ini membuat saya tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai masalah ini membuat saya tidak datang kepada Tuhan. Kecuali Bapak Ibu Saudara, kalau pendeta lain bilang kalau lagi beranak, ya lagi beranak bagaimana mau ke gereja. Tapi kalau itu Bapak Ibu Saudara tidak alami, tidak beranak gitu ya, datang ke gereja, mau baca mau apapun yang begini, datang ke gereja, ibadah, cari Tuhan, fokus ini hanya kepada Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara bekerja, saya juga bukan bilang fokus kepada Tuhan lalu tidak bekerja, bukan seperti itu. Tapi fokus hidup kita ini, kita hanya memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan lihatlah pertolongan demi pertolongan saya dan kita semua akan alami. Dan pentingnya dalam hal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara, penting kita tahu Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita sembah, Dia adalah anak Allah. Jika itu berbicara tentang anak Allah, maka yang pertama itu akan berbicara tentang kasih Allah. Ingat Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini berbicara tentang kasih Allah. Yesus adalah anaknya Allah yang turun ke dalam dunia ini, menebus, menyelamatkan saya dan kita semua. Dan jika berbicara tentang kasih Allah, ini adalah berbicara tentang pengorbanan. Kasih Allah itu berkorban. Dia korbankan dirinya, dia berikan dirinya bagi saya dan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah begitu baik, pernahkah Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk istri yang Tuhan berikan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk suami yang Tuhan berikan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk apa yang sudah engkau alami? Tadi pagi saya dengar Bapak Stephen bilang, Bu, itu Pak Rudi mobilnya lagi tabrak motor. Saya yakin dan percaya pagi hari ini beliau belajar untuk takut sama Tuhan. Dia datang ke gereja, dia tidak pulang. Ada masalah ada, mau ke gereja aja masih ada masalah kan? Masih ada tantangan kehidupan kan? Tapi kalau kita ingat kasih Allah, kebaikannya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Saya jujur saja hari-hari ini saya kayak orang India, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat danau, saya nangis. Saya bersyukur Tuhan, saya bisa lihat danau indah. Saya di depan rumah, saya lihat pohon, saya nangis. Saya bersyukur Tuhan, lihat pohon itu dari kecil dan dia sekarang sudah menjadi besar. Saya melihat pengorbanan Tuhan yang begitu baik. Saya kadang-kadang memandang wajah saya bersyukur kepada Tuhan. Aku boleh ada hari ini berkat Tuhan. Kadang-kadang rambut ini rontok waktu saya sisir dan itu ada rambut hitam, ada rambut putih. Saya lihat rambut putih, aku bersyukur Tuhan. Dari rambutku hitam sampai sekarang dia jadi putih. Tuhan begitu baik dalam hidup. Ada sakit-sakit tetapi saya bersyukur Tuhan. Pagi hari ini saya boleh bangun dan saya melihat kebaikan Tuhan. Yesus itu berkorban bagi Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari pengorbanan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan? Engkau masih bisa tinggal di rumah. Engkau masih punya kendaraan roda 2, roda 3, roda 4. Mungkin baling-baling bambu Bapak Ibu Saudara punya. Itu semua karena berkat Tuhan. Karena semua anugerah Tuhan. Kau dapat pakai baju, kau bisa makan, kau bisa minum, kau bersyukur. Itu karena kasih Allah yang luar biasa. Saya datang berjumpa dengan orang yang saya doakan ini, kanker usus stadium 4 plus ini. Setiap dia makan, dia tidak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Makanan sudah diencerkan jadi bubur, seencer-encernya pun tidak bisa masuk dalam tubuhnya. Sehingga harus beberapa hari sekali diinfus supaya ada satu kekuatan. Dia katakan kepada kami, dia katakan sakitnya itu sampai ke tulang-tulang dan sendi-sendi. Dan waktu saya dengar gitu, saya menangis Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini duduk baik-baik, sehat-sehat, itu semua oleh karena Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kau masih bisa tidur dengan nyenyak, mimpi yang bagus, mimpi yang baik. Besok pagi kau bangun, itu semua oleh karena Tuhan. Pernahkah kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan? Kau dapat bekerja, kau bisa menghasilkan 1.000, 5.000, 10.000. Itu semua berkat Tuhan. Kau masih bisa makan, itu semua karena berkat Tuhan. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi saya dan kita semua. Sehingga kita harus sadari Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah anak Allah. Dia yang mengasihi saya dan mengasihi kita semua. Dan jika itu berbicara juga tentang anak Allah, maka saya yang tidak percaya seperti dalam kitab
Dia yang menyertai. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, dia berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Alkitab katakan tiang awan dan tiang api tidak pernah berhenti untuk menyertai bangsa Israel. Itu kalau pagi hari tiang awan itu terus menuntun bangsa Israel. Kalau malam hari itu tiang itu, awan itu menjadi api untuk memberikan kenyamanan, kehangatan, menjadi lampu bagi mereka. Selama 40 tahun, jika berbicara tentang penyertaan Tuhan, maka saya yakin dan percaya kalau engkau ada hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam hidupmu Tuhan sertai. Kadang-kadang kita lupa menyadari bahwa ini semua berkat Tuhan. Kita lupa menyadari bahwa ini semua karena penyertaan Tuhan. Kita boleh ada hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena kebaikan, kasih Allah dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habis. Waktu saya di Lampung mau menuju ke Tangerang, itu biasanya kami lewat tol. Tapi hari kemarin itu karena ada saudara yang mau dikunjungi, kami lewat lintas timur. Jadi itu 19 jam saya baru sampai rumah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sudah mau masuk kira-kira 2 jam lagi mau masuk Bakauni, saya dapat telepon. Waktu saya berkunjung saya sudah lihat ini foto, ini anak muda. Lalu dia bilang, "Shalom Bu." Saya bilang, "Shalom, bisa bicara sebentar ya?" Karena dia telepon, enggak saya angkat, saya telepon dia enggak angkat. Di dalam perjalanan pulang akhirnya dia katakan lagi, "Shalom Bu, bisa saya telepon?" "Oh iya boleh," di mobil. Telepon, "Shalom Bu Pendeta," dia bilang gitu. "Saya ingat sama Ibu." "Oh iya, dia ini sekolah pelayaran dan sedang berlayar." Dan dia bilang, "Bu Pendeta, sekarang saya ada di Singapura, kapal saya merapat di Singapura." "Oh iya, puji Tuhan. Ibu Pendeta, saya ingat sama Ibu Pendeta." Dan dia bilang dia ingat sama Ibu Pendeta. "Oh iya, tahu kok Bapak Ibu Saudara, tolong minta nomor rekening." Wah, seneng gak saya? Seneng ya. "Bu Pendeta minta nomor rekening." "Oh iya." Lalu saya kasih, "Ya sebentar nanti saya kirim." Terus saya tanya, "Bagaimana kabar istrimu? Bagaimana kabar anak-anakmu?" Dia bilang, "Semua sehat." "Tinggal di mana sekarang?" "Di Jakarta." Ya, ya sudah, kita berdoa dulu ya. Dia mau tutup telepon, saya bilang, "Tunggu, kita berdoa dulu." Saya doakan Bapak Ibu Saudara. Saya tutup. Bapak Gembala bilang begini, "Dari sekian banyak orang, cuma dia yang ingat." Iya ya, saya diam. Lalu saya kirim tuh nomor rekening, nomornya diminta nomor rekening, seneng nggak? Seneng. Sudah saya kasih BCA. Artinya, "Jangan Bu Pendeta, yang BRI." "Oh iya, saya kasih lagi yang BRI." Udah. Saya tidak pikirkan macam-macam. Tiba-tiba masuklah WA-nya gambarnya. "Wih, gede lo ya." Tapi saya lihat rekening saya, "Oh ya nggak ada ya." Tapi di WA-nya, "Oh ada belinya." Di rekening nggak ada, begitu kan? Sudah, saya nggak mau pikir macam-macam. Nggak lama dia telepon, "Ibu Pendeta." "Oh iya, ini saya dari tadi telepon sama Bu Pendeta, kapten saya tanya apa? Ibu Pendeta ada di Jakarta kan?" "Iya, tapi saya lagi di Lampung, ini di pedalaman karena lagi mau keluar gitu." "Gimana? Tolong dulu Bu Pendeta." "Tolong apa?" Saya bilang. "Kirim pulsa sama saya 500.000. "Oh iya, ini kapten saya sudah kasih 700.000, dia bilang begitu. "Jadi sisanya buat Ibu Pendeta." Jangan begitu, nggak boleh." "Tapi tunggu sebentar ya." Saya tutup telepon. Saya lihat lagi di rekening saya banyak yang kirim. Kosong di rekening saya. Dan cuma uangnya gitu doang ya kan.
Berbicara tentang penyertaan Tuhan. Saya bilang gini, aduh, gak beres. Telepon terus, saya udah malas ngangkat. Kata Bapak Pendeta gini, saya kan duduk di belakang. Pak Pendeta sama Jen di depan. Kata Pak Pendeta, ada yang inget, sekalinya inget mau nipu. Saya tertawa. Sudah biarkan. Udah mami doain lagi. Ya udah biarin dah. Alhamdulillah. Saya duduk merenung. Shalom loh, bahasanya shalom. Ditelepon ngomong Ibu Pendeta, didoain pun amin. Haleluya, saya bilang Tuhan baik. Tuhan sertai saya. Datanglah hari Kamis doa malam, hari Rabu. Bu Seregan bilang ini, Bu Pendeta, iya. Bu Pendeta pernah ke rumah saya? Ya pernah lah, masa saya nggak pernah. Ibu pindah ke ujung Udik pun saya datengin, saya bilang begitu. Ini adik saya ingat Ibu Pendeta, haleluya dapat saya. Jangan terulang yang kedua kali. Bu Pendeta, adik saya ingat Ibu Pendeta di Kalimantan Barat. Terus kenapa? Dulu Ibu Pendeta doain adik saya. Hari ini dia titip berkat buat Ibu Pendeta. Oh puji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Yang jahat Tuhan lalui dan yang baik Tuhan berikan bagi saya dan kita semua. Ingat baik-baik, Tuhan itu menyertai saya dan Dia menyertai Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hari ini menghadapi masalah, menghadapi persoalan, tantangan kehidupan, banyaklah engkau berdoa. Fokus hidupmu hanya kepada Tuhan. Dan ingat, Dia itu adalah anak Allah. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menyertai saya dan kita kemanapun kita pergi. Saya katakan ke ujung lubang sumur pun kita pergi, ada juga penyertaan Tuhan di sana. Dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatmu menyertai aku. Artinya apa? Walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan kehidupan yang kita alami, tetaplah terus berdoa kepada Tuhan. Tetaplah terus hanya memandang kepada Tuhan. Tetaplah terus hanya fokus hidup ini hanya kepada Tuhan. Hanya meminta pertolongan Tuhan. Dan lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah putus-putusnya sampai kita menutup mata. Umur tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau hidup hari ini, pergunakanlah baik-baik umur yang Tuhan berikan. Kalau tubuhmu sekarang sedang sehat, pergunakan baik-baik tubuhmu dengan baik. Karena waktu datangnya sakit, waktu datangnya masalah, waktu datangnya persoalan, kita tetap melihat pertolongan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya udah mau main musik maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Serahkanlah hidup kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah. Kita mau belajar pagi hari ini untuk berserah kepada Tuhan, untuk hanya berseru dalam doa kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus itu adalah anak Allah. Dan jika berbicara tentang Yesus adalah anak Allah, maka itu berbicara tentang pengorbanan. Dia korbankan dirinya, Dia tolong saya, Dia tolong Bapak Ibu Saudara, Dia sertai saya, dan Dia sertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah
bangkit berdiri. Kita mau kembali angkat pujian ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Serahkanlah hidupku padanya. Serahkanlah seluruh di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala
kebangkitannya adalah satu anugerah yang besar. Dia mengasihi saya, dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya tidak percaya kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Saya rindu menaikkan sebuah pujian sebab dia hidup ada hari. Haleluya. Haleluya. bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada hari ini, kami boleh makan, kami boleh minum, kami boleh menikmati segala sesuatu. Itu semua oleh karena Tuhan yang begitu baik. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa hanya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan, mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan, bahkan berkat demi berkat akan terjadi atas hidup kami. Kami yang duduk di atas, kami
depan, kami di belakang. Kami percaya pagi hari ini Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kemenangan. Kami membutuhkan Tuhan dan kami berdoa kepada Tuhan dan kami memanggil nama Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Yang membutuhkan jodoh, Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang membuka usaha baru, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan menuntut mata hidup kami, sehingga ketika kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kami melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk sebentar saya akan berbicara. Saya ingatkan Tuhan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, ingat satu hal, bawa persembahan ucapan syukur ke depan. Maju ke depan bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kumpulkan nanti di awal bulan, berikan kepada Tuhan supaya engkau semakin melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Gembala yang telah disampaikan. Saya percaya dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Mari bersama-sama kita berdoa, kita harus selalu dan selalu kepada Tuhan apabila terjadi dalam kehidupan kita. Pribadi masing-masing. Saya mulia bertugas hari ini, saya berada di depan kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman yang telah disampaikan, sudah memberkati setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, menjadi solusi, menjadi kekuatan buat kami. Dan firman yang disampaikan hari ini akan boleh termeterai dalam hati kami yang pribadi ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan ya Tuhan sebagian apa yang dari yang kami punya ya Bapa, kiranya Tuhan berkati memberikan kepada hati kami yang sukacita dalam kami memberi. Tuhan memberkati kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat ulang tahun untuk Saudari Debbie Cynthia Wuli Sitorus tanggal 9 April. Selamat ulang tahun untuk anak Dery Zain tanggal 12. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ria Warai. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Jumat tanggal 18 April pukul 8 pagi adalah ibadah Jumat Agung. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir. Kemudian pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah Paskah jam 8 pagi yang disertai dengan pembagian telur Paskah. Maka diharapkan Bapak Ibu Saudara bisa memakai pakaian daerah, ya. Pakai pakaian daerah. Kalau nggak ada ya pakai batik begitu ya, supaya sekalian kan tanggal 21 April itu hari Kartini ya. Jadi kita bersama merayakan supaya keindonesiaan kita itu ada di tengah-tengah kita ya. Dan disertai lomba hias telur Paskah bawa dari rumah masing-masing ya. Jadi disediakan kendaraan mobil di depan nanti hadiahnya ya. Silakan ambil satu. Jadi dipersiapkan hadiah dari panitia. Jadi silakan nanti di rumah telur yang sudah matang atau bisa dari plastiknya, telur plastik ya, dihias sebagus mungkin. Nanti akan dinilai dan akan ada hadiah tentunya yang akan diberikan. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Ibu Nina pasca operasi rahim, supaya Tuhan tolong pulihkan. Kemudian banyak di antara rekan-rekan kita yang sakit, supaya Tuhan sembuhkan mereka. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kepada Tuhan yang telah menganugerahi kami segala kehidupan yang baik, yang telah menunjukkan kasih karunia dan anugerah-Mu kepada kami melalui berita firman-Mu, dan kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dengan baik pagi hari ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. Diberkati kami sebagai pria, sebagai laki-laki, sebagai suami di dalam keluarga. Diberkatilah kami sebagai istri di dalam rumah tangga. Berkatilah kami sebagai anak di dalam rumah tangga. Kami percaya pertolongan, berkat, kemurahan dari Tuhan semakin dilimpah-limpahkan bagi kami, manakala kami hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Berdoa bagi Saudari Debbie, berdoa bagi anak Dery Zain, berdoa bagi Ibu Ria Warai yang berulang tahun. Tuhan hadir dan berkatilah mereka masing-masing. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, bagi Ibu Nina, bagi Saudara Felix, bagi Ibu Martin, bagi Bapak Martin. Abah berdoa bagi Oma Unggang, Oma Evelyn, Oma Mariani, Opung Bonar, Ibu Maria, Bapak Rudi. Saudara-saudara kami membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan. Mari Engkau turun kepada setiap mereka, bangkitkan gairah dan semangat mereka, bangunkan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan, untuk mereka dapat hidup di dalam kemenangan dan berkat dari Tuhan, dan mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkati juga anak kami Benyamin, pulihkan juga, berdoa bagi Engkau Tuhan yang hadir, yang jamah, pulihkan dengan sempurna. Tuhan punya rencana ajaib atas saudara-saudara kami.
Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun yang melaksanakan ibadah. Mereka yang sedang mengalami kesulitan oleh karena mereka beribadah, Tuhan juga memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, agar Tuhan menolong kami menyediakan semua yang kami perlukan untuk proses perluasan pembangunan tempat ibadah. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak, terima kasih.